Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadratul kiram, para kiai, para ustaz ingkang kula hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini pada sholat subuh kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan tak lupa yang paling penting kita diberikan kemudahan melakukan ibadah baik wajib maupun sunnah di dalam bulan Ramadan. Para hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pertama saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini merupakan belajar kami. Ibarat orang santri itu sorogan. Jadi lek wong sorogan itu dene sing ngomong iki keliru ya dibenerke. Wonten Ustaz Haji Slamet, wonten Ustaz Haji Kartono, lan sak piturute menawi wonten kelintune nggih nyuwun ngapunten. Mriki kula niki cuman tidak lain hanya diberikan amanah oleh Adaroto untuk mengisi pulsu. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, wonten dawuh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rasulu qulu min thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna. Artose niki ayat yang menunjukkan fi'il amar. Fi'il amar itu perintah. Gini ku kulu min thayyibati wa'malun shalihan. Gusti Allah niku lek maringi perintah niku pasti ada hikmah, pahala atau ganjaran, itu pasti. Perintahnya Allah dan Rasul itu makanlah, kulu min thayyibati, makanlah hal yang baik, sehat, halal, bebas saka najis. Pamongko makanan itu ada dua jenis yang perlu kita perhatikan, yaitu jizyah maupun hukmiyah. Jismiyah itu nopo? Jadi bebas dari najis yang diharamkan, jelas khamr, ya, bangkai yang sebagaimana ketentuan dalam syariah yang diharamkan, maka dilarang untuk dimakan. Pun demikian secara hukmiyah, proses dari memperoleh makanan tersebut. Amit sewu, kalau umpama dulu kalau kita sekolah itu kadang-kadang maem pia-pia telu ngomong loro, gimana? Ya sampai saiki ku sama lupa. Tenang. Pengalaman betul.
Amit Saul, aku membuat pengalaman. Ketika SD maam di warung ngomong, yuk maam loro aku piro, padahal telu sing maam. Maka yang satu menjadikan haram. Itu hukmiyah. Kalau di sekarang tingkatan kita mungkin dari korupsi, ya, mutel, mencuri, dan saat itu. Coba Anda bayangkan ketika apa yang kita makan itu menjadi darah daging kita, menjadi gumpalan, mengalir ke darah sehingga sampai ke hati, sampai ke otak, maka tidak menampik kemungkinan kenapa kita kadangkala melakukan barang baik, ibadah, sholat maupun puasa ataupun hal yang baik itu malas, sebab perlu kita curigai, jangan-jangan sesuatu yang telah masuk di dalam tubuh kita. Ini harus kita paham. Maka Rasul itu diparingi perintah oleh Allah, memang betul-betul perintah dan itu suatu kewajiban. Dalam Ibnu Katsir, dalam tafsiran Al-Mu'minun 51 itu, konon ketika dulu Kanjeng Nabi ketika puasa pada waktu menjelang mau subuh, ya, sahur itu disamperi oleh Ummi Abdillah. Ummi Abdillah ini sinten? Saudarane Sayyidah Aus. Itu Bukhari hadisnya. Ketika datang, Ummi Abdillah ini membawa seteko susu. Dengan tujuan apa? Kanjeng Nabi saged ngunjuk untuk sahur. Sesampai di tempat baginda Rasul, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Rasul, yaitu apa? Ini susu dari mana? Jawab oleh Ummi Abdillah, dia mengatakan, wahai Rasul, ini susu dari kambingku, bukan dari orang lain. Asli saya peras sendiri dengan tenaga saya sendiri, saya masukkan di dalam teko, tujuan untuk supaya Kanjeng Nabi bisa ngunjuk susu yang dari kita. Pulang itulah si Ummi Salamah, ketidakpercayaannya sampai apakah perkataanku salah pada Rasul. Pulang, ketika pulang tanya kepada keluarga, janjane kambing ini ikut dari mana? Kembalilah, dia meyakini bahwa betul-betul halal. Dia kembalilah Ummi Abdillah itu ke Kanjeng Nabi, masih dengan satu teko, ada susu yang tidak berkurang sedikit pun. Nabi lalu mengatakan lagi, bertanya pada Ummi Abdillah, wah Ummi Abdillah, itu kambing dari mana? Masya Allah, sampai segitu. Itu sampai Ummi Abdillah mengatakan, ini kambing yang saya kasih makan dari rumput, tenaga dan keringat saya. Rumput itu bukan rumput orang lain. Akhirnya apa yang terjadi, bahwa yang kita ambil ibrah dari asbabun nuzul ini, maka begitu kehati-hatian Kanjeng Nabi ketika makan ada di rongga mulut untuk dimakan. Maka bahaya sekali apa yang kita makan itu
saya katakan tadi bahwa bisa menjadi darah mengalir sehingga sampai menjadi gumpalan hati. Kadang-kadang pikiran kita tidak menampik juga, kadang-kadang kita itu mengeluh, susah, berkata yang kotor. Itu hal-hal yang masuk di dalam tubuh. Maka saya katakan hikmah dari makan sesuatu yang thayyibah itu bukan hanya bentuk daripada rupa, tetapi juga dari proses. Saya dekatkan lagi, meski halal bentuk jisim, andai kata sama ada tahu satu keranjang, kalau Anda makan menjadikan saya mutah, itu ya juga menjadikan haram. Maka tidak menampik bahwa sesuatu yang harta yang kita miliki, yang kita usahakan, kita punya mobil, rumah, kekayaan cukup luar biasa, itu sebenarnya bukan untuk kita sendiri. Ada hak daripada harta itu, fakir miskin, zakat, mal, dan seterusnya. Maka kekayaan itu sehati, seharusnya apa yang kita peroleh itu harus ditasarrufkan sesuai dengan syariah. Itu ya. Hikmah dari makanan thayyibah, satu, mempercepat atau memperindah kelakuan kita terhadap asik. Istilahnya apa ya? Istilahnya barang atau amalan yang baik, baik sunnah maupun kewajiban, kita itu paling senang. Maka kita merasakan pada diri kita sendiri. Apabila kita sholat jamaah terus, puasa, baca Quran, apalagi di dalam bulan Ramadan ini yang perlu istimewa, dan khususnya Ramadan ini hanya milik Allah, terlepas Anda riya maupun ikhlas, riya diterima semua. Saking apa itu Ramadan ini milik Allah, saking istimewanya. Amalan apapun dilipat gandakan, tidak ada lain kecuali hanya surga Allah Anda memperoleh. Maka saya kembalikan, ketika makan apa yang kita makan, minum yang kita makan, menjadikan kita itu sregep ibadah, berarti otomatis makanan Anda sudah difilter, sudah disaring. Yang kedua, hikmah daripada makanan yang thayyibah, yang baik dan halal, itu menjadikan kita doa apapun makbul, pasti ijabah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apapun. Selanjutnya, dengan makan makanan maupun minuman yang kita serap dalam tubuh kita, itu menjadikan anak cucu kita menjadi waladan sholihah, sholih maupun sholihah. Ibu yang ketika mengandung coba makan barang yang tidak baik, anaknya juga tidak baik. Pun demikian, kalau makanan itu makanan yang kita baik, yang kita makan itu halal dan thayyibah, maka apa yang kita tuai, anak menjadikan halal,
maupun anak menjadikan soleh maupun soleh. Itu Pak. Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Jadi ada waw ataf di situ. Kalau kita katakan, kalau dikatakan dalam Al-Qur'an kulu min thayyibati wa'malu, waw di situ waw ataf. Maka ketika kita memakan barang yang halal dan thayyibah, maka sertakanlah wa'malu sholihan, pekerjaan yang baik. Jika ada makalah seperti begini, al-asya qabla al-isya. Ketika orang mau sholat isya itu makan dulu apa sholat isya dulu mestinya? Halo? Makan dulu, cepat lah makan dulu. Iku kulu min thayyibati wa'malu sholihan, baru mengerjakan yang baik, amalan yang baik. Makan dulu baru melakukan amalan atau kewajiban. Saking pentingnya, jangan sampai terganggu di dalam ibadah kita kepada Allah sampai segitu. Andai kata Allahu Akbar, waduh, kira-kira gandul pun tak apa ya, pikirannya kan begitu, wasik ngeleh weteng gue dan seterusnya. Maka sangat pentingnya jangan sampai di dalam ibadah ada gangguan yang berupa batin, artinya perut menjadi kurang, menjadi sempurna. Mbok disinggakno kaya apa, ini bima ta'maluna, ini sesungguhnya Allah, aku Allah bima ta'maluna alim, pasti mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saat ini gampang aneh, sampean kula ini seringannya kan maruk. Kadang-kadang maruk itu lek sampean mboten ngati-ngati, yo kejeblok tenan. Duit sampean halal, makanan ketok halal, tapi ketika sampean lihat yang di belakang, nyuci piring, emberin model ngisor kabeh. Mengisor gitu, cedak peceran gitu. Kotor gitu. Amat jauh. Oh, bilasi kan umumnya ada ember 3 atau 2. Kalau mentolo ya loro, umumnya setelu. Nyemplung siji, itu dari ono sabun. Kedua resik, ketiga lebih resik. Suci belum tentu. Saya makan piring itu buat makan itu belum tentu suci juga. Apalagi amit jauh yang penjualnya itu sudah tidak tahu tentang najis, apalagi nggak sholat dan seterusnya. Maka sama pulau panjenengan sedaya marung lah itu ya kudu hati-hati. Ojo sampai barang sepele menjadi apa yang masuk di dalam tubuh kita menjadi kurang benar. Ono unen-unen wong Jawa kadang-kadang lek mangan yang warung koyok diyoi setan. Iku istilah wae. Tapi sampean agak ngati-ngati makan yang itu isa-isaan itu dibawa. Terus gak mancur, okay? Terus piring itu dibuat makan oleh kita umum. Kadang piring itu pating kelecek nang iso. Maka hati-hati betul. Bukan jijik ya,
barang lek sudah najis masuk ke tubuh kita itu kira-kira nyucane piye, gitu aja. Nggak bisa, nggak bisa. Dan itu menjadikan pengaruh terhadap jiwa maupun pikiran kita. Itu jelas, mutlak. Ya, dari apa yang menjadikan kehati-hatian kita itu supaya jangan sampai kita itu memakan barang najis baik dalam segi jismiyah maupun hukmiyah. Apa yang kita makan, apapun, sebab dalam hal ini tidak menutup kemungkinan sesuatu yang merusak amal ibadah kita itu karena sebab itu. Wangel dungo, urip rupa susah, mboten wonten senengi, oleh duit gak oleh duit ora ono kacai, syukure gak ono, itu introspeksi. Ya gak ada sing ngomong lah ya supaya ngomong kira-kira. Nggih Pak, nggih Barota. Kira-kira iki iso jarkoni, kira-kira iso ngomong gak iso nglakoni. Nggih pangapunten lek umpami kula napa niku berlebihan dalam hal ini. Cuman yang jelas apa yang saya sampaikan ini merupakan syariah, hukum maupun apa itu landasan dalam ibadah salah satu. Diharapkan kita semua semoga dalam Ramadan ini menjadikan Ramadan yang paling baik di antara Ramadan. Di dalam Ramadan ada istilah sampai ngomong kayak gini, Ramadan terakhirku. Kadang-kadang kita itu berbesmili ini gini, belum tentu umur kita, terlepas kita tua, muda, anak kecil, siapa tahu umur kita jumpa Ramadan yang akan datang, belum tentu. Sombongnya menungsa kayak spiral, masih dunia apa itu dunianya akeh, gak bisa dibuat. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, sapa sing arep protes mboten wonten saged, mau diajukan mboten saged, mau dimundurkan gak bisa. Maka dalam Ramadan ini mari kita beribadah, saling memberi, saling mengingatkan, berkata yang baik, ya amal-amal apapun sekiranya Bapak Ibu bisa dan mampu, lakukan secara istiqomah dalam setiap hari dalam Ramadan ini. Semoga Ramadan ini lebih baik dan lebih baik diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mungkin dari itu sedikit yang perlu kami sampaikan, semoga bermanfaat. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.